Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saat ini kita datang ke hadirat Tuhan. Mari dengan kesungguhan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan Allah kita pada pagi hari ini. Karena kita percaya Dialah Allah yang layak kita sembah. Dialah Allah yang kudus yang bertata di setiap pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Mari kita angkat pujian, Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Haleluya Yesus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kau Allah yang kudus. Kau Allah. Mari dengan segenap hati kita mau mengangkat pujian ini sebagai penyembahan pada Tuhan Allah. Suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu Tuhan disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia.
Raja, Engkau Raja, mulia segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarkanlah pujian ini menjadi penyembahan kami, Tuhan. Tuhan, kuasa dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari jemaat sekalian kita menyembah Tuhan Allah kita. Naikkan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, menyembah-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau layak Tuhan, Kami menyembah-Mu Yesus. Segala pujian bagi-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu. Engkau Bapa yang Haleluya. layak disembah. Yang layak kami sembah Tuhan, yang layak kami tinggikan. Haleluya. Kasih segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Pertolongan ibadah kami datangnya daripada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, beserta segala isinya. Turunlah kasih karunia Tuhan, memberkati ibadah kami pada pagi siang hari ini, dari awal sampai akhirnya. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan-Mu,
baik di ibadah umum sekolah minggu diberkati dengan pengurapan dan kuasa yang sama, sehingga segala sesuatu yang kami perbuat di dalam rumah Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Suci, kuduskan, layakkan setiap kami, sehingga ketika kami datang di dalam rumah Tuhan, kami boleh mempersembahkan dupa yang harum menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami serahkan seluruh ruangan ini dari atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Disucikan, dikuduskan. Kami juga berdoa untuk setiap sidang jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan menyertai mereka dengan damai sejahtera Tuhan. Sukacita Tuhan menyertai, sehingga boleh berada di tempat ini untuk kami boleh sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah. Kami siap beribadah kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sukacita pada hari ini. Amin. Kita boleh bersama-sama berkumpul untuk kita boleh memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian hari ini, kurasa bahagia. Saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita angkat pujian ini kembali. Hari ini kurasa baik. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhanlah yang menyatukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Kita boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau saudara. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Amin. Semua saling mengasihi, semua saling
sekali. terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Ku Tuhan. kasihi kau dengan kasih Tuhan. Boleh tunjuk samping kanan kirinya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, kau sahabatku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Masih kuat untuk berdiri semuanya Bapak Ibu? Amin. Masih kuat untuk memuji Tuhan, amin? Mari kita lanjutkan pujian kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin
Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Tiba saatnya saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi. Saya persilakan. Ya, Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sebenarnya saya mau bersaksi di minggu lalu ya, cuma karena mungkin waktu. Dan yang pertama saya bersyukur ya atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya secara pribadi. Banyak hal ya yang saya alami, banyak hal yang saya lewati. Secara khususnya saya mau bersaksi tentang waktu perjalanan mau ikut EE di Malang secara khususnya ya. Dan gimana saya biasanya jadi pergumulan saya itu kalau perjalanan jauh itu pasti akan bermasalah berurusan dengan pinggang gitu. Karena setiap kita kali doa, apalagi doa melantai kalau ibadah Kamis gitu kan, kita doa melantai 1 jam itu saya nggak kuat gitu. Pasti terasa banget gitu. Tapi ketika saya terusnya ketika Pak Santo juga sampaikan, dan sebelumnya itu sebenarnya dari pendeta di Kasiling itu saya sudah daftar gitu sebenarnya. Cuma saya berpikir nanti saya akan coba sendiri gimana caranya gitu kan. Tapi ternyata dari sinode juga sudah usulkan gitu, saya nggak lihat itu. Nah, yang pertama itu ketika saya mau persiapan untuk mau berangkat gitu, saya pergi terapi dulu Bapak Ibu. Karena biasanya saya itu terapi 2 kali dalam seminggu, hari Senin sama Jumat, karena bukan terapi tapi terapinya itu pakai pijat gigi gitu, pakai tangan gitu, karena selain karena yang pijat saya itu memang dia katakan lebih mudah di kita tahu masalahnya itu dengan kita bisa pegang sendiri daripada menggunakan alat gitu. Dan puji Tuhan selama ini saya terapi gitu memang ada banyak perubahan yang saya alami. Tapi sebelumnya itu saya harus konsumsi pakai obat itu untuk antisipasi, untuk menghilangkan rasa sakitnya gitu. Tapi setelah diterapi ada banyak perubahan dan akhirnya berkurang hingga saya terapinya itu 2 kali seminggu. Gitu. Itu juga nggak pakai BPJS karena harus pakai bayar mandiri gitu kan. Jadi hari Senin Jumat, karena kenapa harus Senin Jumat? Karena habis terapi itu bekas pijatannya itu 3 hari itu baru bisa hilang gitu Bapak. Jadi saya harus habis terapi itu pasti rasanya kayak habis digebukin orang gitu, kayak habis sparring, kayak habis bertarung gitu. Biasanya kalau kita dulu itu masih ikut atlet gitu, karate, pas kita habis komite pasti kayak gitu rasanya badan gitu, kayak habis dikebukin itu, kayak rasanya kayak bonyok-bonyok gitu. Tapi ya kembali lagi ya ada efek. Karena kenapa saya mau bertahan di situ, karena ada perubahan, ada memberi perubahan gitu. Dan akhirnya hari Jumat saya pergi terapi sama Pak Samuel, kebetulan ya orang percaya Tuhan juga, anak Tuhan juga. Dan ketika saya sampaikan nanti ini akan melakukan perjalanan jauh Pak gitu. Dari biasanya kan saya kalau seumur umur ya belum pernah. Paling ya waktu saya masih waktu masih kuliah gitu, mahasiswa itu waktu praktek di Temanggung gitu. Diutus ke Jawa Tengah praktek itu baru kali itu. Apa yang terjadi saya alami itu kakinya bengkak Bapak Ibu Saudara, karena nggak terbiasa gitu. Karena paling lama itu saya itu cuma 1,5 jam gitu kan. Tapi ini yang lagi sampai 12 jam gitu kan, ya lumayan gitu. Makanya saya bilang sama Pak Samuel, ini pada jalan jauh Pak ya, kita doakanlah supaya tidak terjadi apa-apa dan baik-baik saja. Dan ternyata apa yang saya alami Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya sudah persiapkan obat karena biasanya pasti akan kambuh gitu kan kalau perjalanan, apalagi duduk sampai berjam-jam gitu. Dan Minggu malam berangkat dan sampai pagi jam 10 pagi gitu kan, sampai di Malang. Dan saya tidak sadar bahwa saya nggak ngalamin apa-apa gitu kan, nggak ngerasa pegal, nggak ngerasa ngilu gitu. Paling di leher saya karena lama di ruang AC gitu pasti terasa kayak tegang gitu. Nah, dan pada akhirnya kita mulai masuk kegiatan dan pelatihan gitu.
Sampai saya sendiri merasa kaget karena selama ini bahkan sampai sekarang pinggangnya nggak terasa sakit gitu. Bayangkan ketika pergi dan balik lagi itu lebih lama lagi 15 jam ya. Naik kereta dari Malang ke Senen itu 15 jam. Dan pada pas habis kita habis latihan EE dan kita ada waktu kesaksian. Dari situ saya bersaksi juga di situ dan salah satunya ya saya sampaikan ya mujizat yang luar biasa yang saya alami. Ya. Biasanya bangun pagi itu pasti rasa pegelan, tetapi pada waktu itu bahkan saya sendiri heran gitu. Loh kok nggak ada apa-apa gitu kan. Dan itu yang sesuatu yang luar biasa yang saya alami dan juga saya bersyukur juga selama pelatihan banyak hal yang saya dapatkan juga karena memang secara metode ya selama ini saya lakukan ini sudah benar seperti itu. Jadi kita mulai dari awal itu memperkenalkan diri dan sebagainya gitu kan dan sampai mentok-mentoknya saya sampai pada kesaksian gitu ya. Seringkali yang saya lakukan selama itu. Dan nggak sampai kepada inti ya untuk dalam penyampaian dan ketika mengikuti ini dan waktu kita juga di sini juga sudah dapat gambarannya tetapi tidak sampai kepada inti daripada yang saya dapatkan gitu dan karena materinya dan juga orang-orang yang sudah punya pengalaman juga dalam pelayanan misi gitu kan dan itu yang saya lihat bahwa dan pada akhirnya kita mulai praktek juga ya kita bersyukur ya kita juga di sana ada beberapa orang juga yang kita teguhkan lagi ya menanggal lagi bahkan saya secara pribadi juga karena harusnya seperti waktunya pendeta Denny itu mereka kan didatangkan ada orang-orang secara khusus untuk mereka praktek pribadi tetapi karena pada waktu itu kita berhalangan karena Pak Andinya akan kembali ke Bandung dan pada akhirnya kita harus melakukan penginjilan melalui online ya lewat video call gitu dan pada akhirnya saya harus mencari siapa gitu kan. Memang kita tidak mencari orang Muslim tapi bagaimana orang-orang yang sudah Kristen sudah percaya Yesus ya belum tentu mereka yakin dan menerima atau percaya ya bisa selamat atau masuk surga gitu dan pada akhirnya saya putuskan ini satu orang memang sudah punya Kristen sejak lahir, tapi ketika saya coba injili dia juga dan saya sampaikan juga apa yang ternyata masih ya belum paham, belum mengerti ya banyak hal. Ya hanya cukup percaya ketika saya bertanya salah satu percaya, apakah kamu ketika kamu meninggal pada hari ini dan apakah kamu yakin masuk surga gitu. Jawabnya yakin, gitu, salah satunya yakin. Lalu ketika saya bertanya lagi, seandainya kamu meninggal hari ini, kamu berdiri di hadapan Allah dan dia bertanya, mengapa aku harus mengizinkan aku masuk surga? Ya, dia menjawab, karena saya percaya gitu dan sebagainya. Dan juga saya coba jelaskan lagi, saya coba goyang lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dan enggak juga paham gitu. Dan pada akhirnya saya berikan penjelasan yang secara jelas juga ya mengenai anugerah itu keselamatannya. Nah begitu juga ketika waktu kita juga praktik di sana juga ya ada satu orang juga begitu, ada mahasiswa semester 4 ya, dan kita coba ini dan dia juga tidak terima gitu, belum menerima dan karena sudah daripada habis waktu dan pada akhirnya dia terima juga akhirnya gitu, tapi dia secara pribadi belum ya, percaya sepenuhnya karena keselamatan itu dia tentu harus dibarengi dengan perbuatan ya, dia percaya seperti itu. Ada usaha, ada upaya untuk kita memperoleh keselamatan gitu. Dan itu yang saya dapat sampaikan dan kembali lagi ya. Terkadang kita berpikir, ya mungkin banyak orang-orang berpikir bahwa ya cukup kita percaya menjadi orang Kristen sudah pasti selamat, tetapi bagaimana ya penerapannya dalam kehidupan kita untuk mengerti memahami hal itu. Makanya pada waktu sampai di di materi gaya hidup ya sebagai untuk menjadikan hidup itu sebagai bersaksi itu. Jadi dari situ saya melihat bahwa memang ya tugas kita itu bukan kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan. Ya, tugas kita itu bukan hanya menginjili orang-orang Islam dan lain sebagainya, tapi termasuk keluarga kita masih banyak orang yang belum paham ketika kita berbicara mengenai keselamatan. Makanya dari situ bahkan masih di Malang situ saya sudah buat list gitu. Saya sudah buat list, saya sudah buat daftar bahwa orang-orang apa
siapa-siapa saja yang harus saya sampaikan lagi, teguhkan lagi kembali ya, karena itu sangat penting bagi kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa mungkin ya di ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan yang ada di tempat ini, kalau Bapak Ibu ya saya rindu ya, saya akan mengajak ya, kita akan diskusi gitu kepada Bapak Ibu yang mungkin ya yang punya waktu ya, atau yang siap ya, saya selalu memikirkan hal itu. Makanya saya belum harus pergi jauh dulu, paling tidaknya di lingkungan pelayanan kita ya, jemaat-jemaat Tuhan, paling tidaknya kita bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman baru. Mungkin selama ini ya kita memperoleh keselamatan itu karena adanya usaha ya, perlu bantuan, perlu perbuatan kita, perbuatan baik kita, amal kita dan sebagainya. Sementara bukan seperti itu ya. Jadi ini yang saya menjadi satu syukur saya ya. Saya juga bersyukur ya bertemu banyak teman-teman baru di sana juga, dan saya juga bertemu juga dengan teman-teman atau rekan-rekan satu sinode dengan kita ya. Salah satunya itu bagian di Pak Bambang ya, di bidang misi. Saya juga pernah ngobrol-ngobrol sama beliau, dan dia usulkan juga ya soal Mentawai gitu. Bagaimana kita membuka pelayanan misi juga di Mentawai. Makanya saya katakan itu sesuatu yang baik. Tetapi kalau kita mengubah namanya kita mendirikan nama yang mungkin agak sulit, karena di sana lebih kental dengan agama-agama suku. Mungkin kalau kita berbicara bangun kerjasama, itu mungkin lebih mudah kita masuk di sana gitu. Dan juga saya percaya mereka juga tidak akan apalagi pengurus-pengurusnya pasti akan memiliki pandangan-pandangan yang mungkin tidak baik dan yang tidak etis dan sebagainya gitu. Makanya saya katakan bisa saja kita bisa memiliki kesempatan, dan juga ternyata juga saya dikenalkan juga orang-orang yang sudah membuka juga sekolah di sana, termasuk di Padang dan di Mentawai, dan saya juga disampaikan itu pun ketika kita udah mau berpisah ya, kita udah mau pulang, udah siap-siap mau berangkat ke Jakarta. Nah di situ baru diajak foto-foto dengan bapak-bapak yang kita baru bertemu pada hari itu juga gitu kan, orang-orang staf-staf yang ada di sana juga, dan dari situlah kita dapat berkenalan gitu kan, dan pada akhirnya dikasih tahu lah orang-orang yang ada di tim-tim yang ada di sana gitu, dalam penjagaan misi secara khusus ya. Ini menjadi satu peluang yang sangat baik juga untuk saya secara khususnya, karena selama ini juga ya ternyata ada metode-metode yang singkat gitu kan, karena yang menjadi pergumulan saya selama ini waktunya. Makanya kenapa saya sering lebih suka kalau naik Grab dari misalnya pelayanan di Tangerang itu, naik Grab motor itu lebih aman gitu. Selain kalau dia nggak terima, nggak mungkin dia macam-macam gitu kan, karena kita di belakang gitu. Kalau saya dulu berpikirnya seperti itu, tapi ketika disampaikan, wah ternyata kita nggak harus perlu tahu, kita hanya mengajak mereka berteman dulu, bersahabat dulu, dan kita melakukan banyak hal-hal yang tidak harus menceritakan, tidak harus memberitahukan ayat Alkitab gitu kan, tidak harus menceritakan secara langsung Yesus Kristus, enggak, tapi ada metode-metode dan langkah-langkah yang harus kita lakukan, dan sudah sampai tahap selanjutnya baru kita menceritakan Yesus itu seperti apa, siapa itu Yesus itu dan sebagainya. Nah ini menjadi memotivasi saya juga secara khususnya untuk saat ini, dan terlebih juga ya ketika saya mengalami kesembuhan secara khususnya untuk saya secara pribadi, karena sebelum ke berangkat ikut gitu ya, biasanya saya bolak-balik ke dokter karena saya juga alergi, kalau malam itu debu atau dan sebagainya, saya alergi gitu, kadang suka mampet, bersin gitu, makanya saya beli obat cuci hidung juga gitu kan, saya lakukan juga secara itu. Tapi ya puji Tuhan ya, makanya sempat saya bercanda sama teman juga, apakah saya harus pelayanan di Malang gitu kan. Tapi kembali lagi bahwa Tuhan ya punya rencana ya yang baik secara khususnya untuk saya secara pribadi. Tentu ini menjadi suatu motivasi bagi saya untuk bisa lebih melihat ya orang-orang, mungkin kita sering berpikir bahwa ketika kita berbicara mengenai penginjilan ya, kita berpikir bahwa orang-orang yang jauh gitu kan, orang-orang yang belum percaya Yesus, tapi banyak di antara kita ya, di tengah-tengah keluarga kita yang
katanya percaya Yesus tapi tidak memahami, ya. Tidak betul-betul sungguh-sungguh yakin pasti bisa masuk surga. Karena apa? Karena mereka memandang bahwa masuk surga itu karena diukur dari perbuatan sejauh mana, ya, kita melakukan hal-hal yang baik, sebanyak apa amal kita, perbuatan baik yang kita lakukan. Sementara bukan itu merupakan suatu ucapan syukur kita, ya, kepada Tuhan atas semua apa yang Dia anugerahkan kepada kita, keselamatan yang kita terima di dalam Kristus Yesus. Demikian kesaksian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Puji Tuhan, diberkati, amin. Biar kita jadi saksi-saksi Kristus dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Kita siapkan hati kita untuk kita merenungkan firman Tuhan. Saya undang seluruh jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri, siapkan hati kita untuk kita ditaburi firman Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara di tengah-tengah umatnya pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian, jadikan kami satu Tuhan. Kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, kita jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Saya persilakan kepada pendeta sujud prasetyo. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami
lebih dulu, jadikan kami satu. Haleluya. Biar pujian ini menjadi doa kami di hadapan Tuhan. Kami selalu rindu Tuhan dipersatukan, khususnya di dalam pelayanan kami di tempat ini Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah hidup kami senantiasa dikuasai oleh kasih Kristus, sehingga kami dimampukan untuk menyatu satu dengan yang lain, melengkapi satu dengan yang lain, menopang satu dengan yang lain, mendukung satu dengan yang lain. Karena kami tahu Tuhan, ini bukan sekedar kemauan kami, tetapi kami percaya Tuhan lebih rindu kesatuan kasih itu nyata di dalam setiap komunitas anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, terus Tuhan pimpin kami. Dan terlebih lagi Tuhan Yesus, kami pun juga akan belajar melalui kebenaran firman-Mu tentang kesatuan, tentang kesehatian. Roh Kudus kiranya bekerja pada pagi hari ini, bahkan Roh Kudus memberikan pengertian kepada setiap kami. Engkau layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, hamba-Mu begitu rindu semuanya melalui kehendak Tuhan dan terjadi atas kehendak Tuhan. Dan setiap kami Tuhan berikan kami pengertian, biarlah kami boleh mendengar, mengerti, bahkan melebihi apa yang hamba-Mu sampaikan, karena hamba-Mu sangat terbatas, tetapi kami percaya Roh Kudus lebih rindu untuk kami boleh mengerti, dan pada waktunya Tuhan mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini ada bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Arikman sudah memberkati dengan saksian yang luar biasa. Dan saya percaya kerinduan kita terus diperlengkapi Bapak Ibu untuk menjangkau banyak-banyak jiwa bagi pelayanan di mana Tuhan tempatkan kita berada ya. Dan tadi saya menggarisbawahi Pak Arikman ya, ketika naik Gojek online saudara ya, dia di belakang tenang, mungkin yang di depan nggak tenang Pak Arikman. Yang di depan nggak tenang ya. Nah, kembali Bapak Ibu ke firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah sehati sepikir Bapak Ibu. Saya ajak kita semua untuk membuka di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Saya tidak copy di slide Bapak Ibu, jadi silakan Bapak Ibu buka di dalam Alkitab masing-masing. Sekali lagi Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Kita akan baca pergantian Bapak Ibu. Saya membaca yang ganjil dan kemudian Bapak Ibu Saudara membaca yang genap ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Aminnya masih 3 orang ya. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, sudah ketemu berarti ya. Sekali lagi Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 saya ganjil, Bapak Ibu genap. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, berbahagia kita Bapak Ibu yang membaca, mendengar, terlebih lagi melakukan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang ya bisa bergerak bersama, melakukan hal yang sama, memakai atribut yang sama, meneriakkan mungkin slogan yang sama,
Tetapi bisa jadi hati mereka tidak sama. Ya, bisa jadi tujuan mereka berbeda, bisa jadi mungkin motivasi mereka berbeda. Dan saya percaya setiap kita Bapak Ibu bergumul tentang kesatuan hati, tentang kebersamaan, bukan sekedar bersama-sama bekerja, tapi tentang kebersamaan, dan semuanya itu diawali, didasari dengan sebuah motivasi yang sama, tujuan yang sama, hati yang sama, kepentingan yang sama. Dan itu menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya mungkin di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam keluarga sekalipun, nyatu itu nggak mudah. Ya, nyatu itu nggak mudah, Saudara. Ya, makanya nggak sedikit bahkan mereka yang sudah di dalam Tuhan, keluarga banyak konflik, Saudara. Ya, kemarin ada satu jemaat datang nangis-nangis, ya. Karena keluarga bukan suami istri ya, tapi orang tua dengan anak tidak sehati, setiap hari ada perselisihan, ada kemarahan, ada pertengkaran, Saudara ya, sampai merasa bahwa setiap hari itu rumah kayak neraka, Saudara. Ya. Tidak ada kesehatian Bapak Ibu Saudara, enggak gampang memang ya, kita mesti kadang-kala mesti mengalah, mesti merendahkan diri ya. Nah, sekali lagi memang kita membutuhkan sebuah hati yang sama. Ya, bisa saja kita melakukan hal yang berbeda, tapi kalau hati kita sama, Bapak Ibu, tujuan kita sama, kita bisa jalannya bareng itu enak, ya, dengan sukacita, bahkan dengan damai sejahtera, tanpa beban, ya, mungkin tanpa sesuatu yang membuat kita nggak suka ngeluh begitu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau belajar ya tentang kesehatian, Saudara, tentang sehati sepikir, di mana kerinduan Tuhan bukan sekedar bahwa kita bisa memuji Tuhan, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa mungkin ada di dalam pekerjaan Tuhan, Saudara. Tetapi kerinduan Tuhan bahkan sebelum dia naik ke surga, Bapak Ibu, ya, sebelum Tuhan di akhir pelayanannya di bumi, Yohanes 17, doa Tuhan kepada Bapanya satu. Ya, yang seringkali saya katakan ada hal yang mungkin yang Tuhan bisa jadi bisa nggak bisa jawab, atau Tuhan nggak mau jawab doa kita, adalah keinginan untuk bersatu. Ya, kita pengen disembuhkan, Tuhan bisa sembuhkan. Kita pengen musisat, Tuhan bisa buat musisat. Kita pengen nyatu, Saudara, Tuhan sendiri berdoa buat Bapanya, kepada Bapanya maksudnya ya, supaya kita nyatu, dan itu hanya bisa dilakukan oleh setiap kita orang percaya. Ya, oleh sebab itu ini pergumulan bagi kita semua. Ada satu contoh mungkin Bapak Ibu ya, bulan Mei yang lalu ada demo buruh di gedung DPR, Bapak Ibu ya. Hari-hari ini kita mungkin nonton televisi banyak demo di sana sini soal kenaikan BBM segala macam ya. Tapi ini bulan yang lalu Bapak Ibu, jadi ada buruh sedang demo, tapi ternyata di tengah-tengah itu ada hal yang menarik ya. Ketika saya nonton di televisi, kemudian muncul juga di berita, salah satunya adalah ada sedikit main sepak bola ya. Jadi yang main ini pendemo, Bapak Ibu, pendemo dan ini polisi, Bapak Ibu ya, ini kan polisi ya yang itu, Saudara ya. Namanya Jacqueline Chopper, Bapak Ibu mungkin yang suka lihat media sosial ya, dari catatan khas gitu ya, di TV ada ya kalau nggak salah acaranya dia, Saudara ya. Jadi dia main bola, Bapak Ibu Saudara ya, bersama-sama, kelihatannya menyenangkan, tapi Saudara ya, Saudara tahu ya, ini mereka mempunyai tujuan yang berbeda. Ya, mungkin sedikit refreshing atau mungkin supaya main-main bareng begitu Bapak Ibu. Tapi pada prinsipnya mereka ada di situ tuh hatinya berbeda, tujuannya berbeda. Yang satu mungkin sedang demo, ayo ya, buruh diperhatikan segala macam. Kalau Jacqueline Chopper ini sedang lihat siapa nih ya provokatornya, angkat gitu mungkin kalau bikin kerusuhan. Ya. Jadi di tempat yang sama Bapak Ibu, bisa jadi hatinya juga berbeda. Dan tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi di dalam sebuah gereja mungkin, dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara ya, dalam ibadah yang kita lakukan bisa jadi ya, kita nyanyi sama-sama, kita memuji Tuhan sama-sama, bahkan mungkin sebagian kita angkat tangan sama-sama, tapi bisa jadi ya, pikiran kita habis ini mau kemana ya, nanti mau makan apa ya, masih di dalam gereja pikirannya masih ke sana, Saudara ya. Yang satu mungkin sungguh-sungguh ibadah, memuji Tuhan begitu ya, paut atau pemusik ya, yang satu mungkin dengan kesungguhan hatinya ingin memberikan sebuah pelayanan yang terbaik bagi Tuhan, tapi yang satu, nih gua nih ya hebat nih pelayanan gua, bisa jadi begitu.
duduk sama-sama saudara ya, pelayanan sama-sama, hadir di tempat yang sama di dalam ibadah, bisa jadi hatinya berbeda. Ya. Dan semuanya itu Bapak Ibu perlu sebuah pergumulan dan memang nggak kelihatan. Ya, oleh sebab itu ini menjadi pergumulan Rasul Paulus kepada jemaat yang dia layani. Ya. Dia berkata begini Bapak Ibu di ayat yang kedua, ini salah satu mungkin bisa jadi pokok pikirannya Paulus ya, kenapa kemudian dia menjabarkan tentang kesatuan, meskipun di dalam Alkitab Filipi khususnya ya, yang ditonjolkan tentang sukacita. Tapi ada satu bagian yang Paulus katakan begini ya, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi Paulus berkata bahwa sempurnakanlah sukacitaku. Ya. Dia sudah punya sukacita nih Bapak Ibu. Ya, Filipi itu tema kitabnya sukacita. Ada sekitar 13-14 kali dalam satu kitab itu, 4 pasal itu Bapak Ibu diulangi kata sukacita, sukacita. Dan pada waktu itu Paulus ada di Roma, sedang di penjara. Dia nulis surat ini kepada jemaat di Filipi supaya mereka juga mengalami sukacita. Dia yang mengalami kesusahan pada waktu itu, tapi dia mendorong jemaat di Filipi juga supaya mengalami sukacita. Ya. Tapi ternyata dari apa yang dia dengar di jemaat Filipi, saudara, ada sesuatu yang sedang terjadi di sana. Dan oleh sebab itu dia mendorong supaya sukacitanya penuh, yaitu supaya jemaat di Filipi bersatu hati, satu pikiran, ya, satu kasih, satu jiwa, mempunyai tujuan yang sama. Dan ini kerinduan Paulus supaya sukacitanya itu meluap gitu, lengkap gitu, ya, meskipun dia sudah punya sukacita, ya. Ternyata ada beberapa hal yang Paulus lihat di sana Bapak Ibu, menurut latar belakangnya adalah ada beberapa ancaman yang kalau Paulus berkata ini bisa mengganggu sukacitanya atau mengurangi sukacitanya adalah jemaat Filipi ini beragam pada waktu itu ya. Mereka dari orang Yahudi, dari orang Yunani, ya, terutama pada waktu itu kekristenan masih banyak mengalami tentangan saudara, dari orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan, dari orang Yunani Romawi yang tidak menerima keberadaan orang Kristen. Ini ancaman dari luar. Jadi jemaat Filipi dinasihati Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di pasal sebelumnya itu memang ada ancaman di sana. Kesatuan itu akan membuat mereka tuh kuat gitu, teguh. Dan itu ancaman dari luar ke sana. Kalau mereka sendiri nggak nyatu, bisa goyang kesatuan itu. Kalau diancam dari luar misal, ya, ancaman dari luar seperti itu. Salah satunya mungkin tentangan atau ditentang dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada beberapa yang juga pengajaran-pengajaran sesat ada juga di sana. Tetapi prinsipnya kalau mereka bersatu, kata Paulus, mereka aman, gitu, kuat gitu, saudara ya. Tapi ada ancaman lain adalah ancaman dari dalam juga ada, saudara. Ya, ancaman dari dalam juga ada. Kalau Bapak Ibu baca di pasal yang keempat ya, nanti kita juga akan singgung pasal 2 itu, ternyata ada terjadi perselisihan antara Euodia dan Sintike. Ini bukan perempuan biasa pada waktu itu, ini pemimpin-pemimpin. Nah ternyata di kalangan pemimpin pun apa yang Paulus dengar sedang terjadi perselisihan. Jadi kalau jemaat di Filipi kemudian sedang tidak akur, tidak sehati, tidak rukun, bagi Paulus nih membuat dia sedih, saudara. Membuat dia sedih. Nah saudara tahu ya, hubungan Paulus dengan jemaat Filipi ini begitu dekatnya luar biasa. Kalau Bapak Ibu suka baca dan kemudian memperhatikan, Paulus suka menyinggung ya, atau membanggakan jemaat Filipi, termasuk di surat Korintus. Jemaat Filipi ini walaupun dia sederhana, miskin, ya nggak banyak uang, nggak kelimpahan kayak jemaat di Korintus, tapi dia kaya dalam kemurahan, kata Paulus. Tapi hubungannya begitu dekat. Dan oleh sebab itu, ini menjadi perhatian bagi Paulus, supaya apa? Supaya jemaat di Filipi nyatu, saudara, bersatu. Paulus memahami bahwa gereja ini dapat bertahan menghadapi serangan dari luar, tetapi bisa hancur karena perpecahan dari dalam, saudara. Ya, hari-hari ini mungkin beberapa tempat musuh kita bukan orang yang tidak percaya ya. Ya, saya nggak tahu ya, mungkin bisa jadi musuh kita ini sama-sama percaya, tiba-tiba muncul bikin gereja besar,
tiba-tiba muncul bikin gereja besar, ya. Kemudian datengin orang-orang ya dia kenal, wah pemusik hebat, ayo kamu ke tempat saya dong. Itu terjadi di banyak hal Bapak Ibu Saudara ya. Dan beberapa gembala pendeta juga begitu, saudara, sharingnya begitu ya. Punya pemusik bagus, kemudian muncul satu gereja. Gereja itu Bapak Ibu ya, gereja mesin gereja mesin penyedot jemaat gitu saudara ya. Sudah mulai hilang lagi jemaatnya. Tantangan gereja hari-hari ini di Indonesia bisa jadi itu saudara. Nah oleh sebab itu kalau di dalam sendiri nggak solid saudara, belajar mengasihi satu dengan yang lain, belajar untuk tetap merendahkan diri, ya kita gampang goyang saudara. Sedikit permasalahan kemudian pengen pergi dari gereja. Saudara tahu sekarang kalau orang punya potensi gereja besar, oh ya sini aja, senang saudara, ya senang. Tapi ada gereja yang kadang-kadang jangan dulu. Ya. Jadi Bapak Ibu satu gereja di tempat saya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ke rumah saya, Bapak Ibu di kampung ya Kediri maksudnya, sekarang rumahnya dibikin kayak gereja, ya. Ada spanduk, ada mimbar, ya. Beberapa hari yang lalu saya pulang kaget, loh kok jadi dibikin kayak begini ya. Jadi gereja ini sedang pecah Bapak Ibu, itu sekitar 70-80% itu keluar gerejanya, keluar jemaatnya. Ya, dan kemudian bikin persekutuan di rumah-rumah, salah satunya di rumah saya. Saya juga kaget juga dengarnya Bapak Ibu, saudara ya. Beberapa pengurus sudah telepon, coba tanya GOP itu kayak apa, saudara. Ya, tapi loh jangan dulu ya, karena gereja di sana Bapak Ibu yang berkuasa itu majelisnya, ya. Jadi jemaat ini merasa nggak terima ya, tiba-tiba gembalanya yang sudah datang, sudah melayani, diusir aja gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi jemaatnya dimutasi maksudnya, atau dikembalikan ke sinodenya. Jadi jemaatnya kok begitu cara majelisnya gitu saudara. Ya coba komunikasi, kemudian tidak ada komunikasi, keluar semua saudara. Ya. Perpecahan terjadi di sana Bapak Ibu. Perpecahan dari dalam. Ya, mereka tenang-tenang nggak ada ancaman dari luar, tapi dari dalam itu berbahaya maksudnya. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita jaga. Ini yang ditakutkan oleh Paulus. Jangan sampai terjadi di jemaat Filipi. Ya, Paulus sebenarnya sudah bersukacita karena iman dan kasih jemaat Filipi. Namun sukacita itu akan menjadi penuh dan lengkap apabila mereka hidup dalam kesatuan. Ya. Nah sekali lagi Bapak Ibu ya, keberhasilan pelayanan bukan terutama jumlah anggota, kekayaan jemaat, atau pengaruh sosial, melainkan melihat umat Tuhan hidup dalam kasih dan kesatuan. Perpecahan itu menyakitkan. Ditinggalkan orang yang dekat itu menyedihkan. Ya. Kalau kemudian perginya itu karena perselisihan, itu lebih menyakitkan, saudara. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini pergumulan ya, saya belajar, kita semua belajar Bapak Ibu, supaya bagaimanapun apa yang ada ini, sebenarnya kesatuan itu sudah ada. Tuhan tidak pernah memerintahkan kita membangun kesatuan. Tapi kesatuan itu sudah ada, tapi bagiannya lain kitab Kolose berkata memelihara kesatuan. Nah kita akan belajar Bapak Ibu, bagaimana kita belajar sehati sepikir. Hari ini saya tidak akan banyak bicara tentang bagaimana tentang praktisnya Bapak Ibu Saudara ya, beberapa juga iya, tapi saya mengajak kita untuk membangun dasarnya. Ya, supaya sehati sepikir itu, sehati sepikir di dalam apa, saudara? Ya, yang pertama adalah sehati sepikir di dalam Kristus. Jadi, maaf ini harusnya Filipi 2 pasal 2 ayat 1, saudara ya, ayat 1 maksudnya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sekali lagi Bapak Ibu, jadi karena dalam Kristus, Paulus mengawalinya dengan jadi ini kelanjutan dari perikop sebelumnya. Ada masalah, ada tantangan, ada ancaman perpecahan, saudara. Dan kemudian Paulus di pasal 2 berkata, jadi karena dalam Kristus, Paulus ini sangat mengasihi jemaat di Filipi, Bapak Ibu saudara. Mempunyai hubungan yang dekat dengan jemaat Filipi. Dan kesatuan itu Paulus tidak berkata, kalian mesti nyatu demi aku. Gitu. Sebagai founder gerejanya, founder pelayanan jemaat di Filipi pada waktu itu, Paulus nggak ngomong gitu.
nyatu karena kalian ada di dalam Kristus. Ya. Jadi di dalam Kristus, saudara. Kalau Bapak Ibu baca ya, yang tadi kita baca ayat 1 sampai yang ke-11, ayat 1 ya, itu bicara tentang bagaimana dasarnya hati kita. Ayat 2, 3 dan 4 itu praktisnya kayak apa. Dan kemudian ayat yang ke-5 sampai yang ke-11 kembali lagi. Topiknya adalah dasarnya itu mesti ada di dalam hati, dasar kesatuan itu. Kalau hal ini enggak ada, saudara, yang 2, 3, 4 yang bicara tentang sikap praktis itu omong kosong, sia-sia. Kalaupun ada enggak bertahan. Orang bisa baik, kalau udah kemudian dasar hatinya bukan karena Kristus, kalau kemudian dia sudah tidak dibaiki, saudara, ya kembali lagi berhenti berbuat baik. Tapi Tuhan mengajarkan, nanti kita akan belajar bagaimana dasar Kristus itu akan terus membuat kita konsisten melakukan hal yang baik, yang berkenan, taat, merendahkan hati, saudara, dalam keadaan apapun tidak mengurangi ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini berkata begini, kalian kuat karena kalian bersatu dengan Kristus. Ya, dan kalian terhibur karena Kristus mengasihimu, kalian dibimbing Roh Allah, dan kalian juga saling mengasihi serta menaruh belas kasihan satu sama lain. Dan kembali lagi saudara ya, ayat ini pun secara sederhana menjelaskan karena di dalam Kristus, karena Kristus mengasihi kita dan kita mengasihi Kristus, dan karena pimpinan Roh Kudus, dasar itu menjadi kuat. Ya. Nah oleh sebab itu ketika Paulus menasihati Euodia dan Sintike, Paulus tidak berkata, ayo kamu bersatu. Gitu. Ya. Kamu kan sama-sama pelayan Tuhan. Gitu. Ya. Kamu kan sama-sama satu tempat. Gitu. Ya. Tapi Paulus berkata, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Jadi kembali yang ditonjolkan itu dasarnya itu, saudara. Jadi Euodia dan Sintike ini perempuan Bapak Ibu Saudara. Mereka bukan orang biasa, bukan orang awam, tapi mereka adalah pemimpin-pemimpin pelayan pada waktu itu. Ya, ada kemungkinan persoalan yang terjadi adalah soal mungkin program pelayanannya, strategi pelayanannya, saudara. Itu nggak nyatu, ya. Sebenarnya rasul pun, saudara ya, seringkali mengalami perselisihan. Misal, ya kayak Petrus, Yakobus, Yohanes, ketika masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ada perselisihan. Ketika kemudian Rasul Paulus dengan Petrus, ada juga perbedaan pendapat, saudara. Tapi pada akhirnya mereka tetap melayani bersama-sama di satu waktu ada tulisan-tulisan, Petrus memuji Paulus, Paulus memuji Petrus, ya. Karena mereka sadar, saudara, kesatuan itu ada di dalam Kristus. Ya. Jadi kemungkinan masalah itu terjadi adalah ketika mereka mungkin sudah mulai kepentingan diri sendiri yang ditonjolkan gitu. Meskipun pekerjaannya ada di dalam pelayanan, tapi kalau pikirannya ditonjolkan, saudara, egonya ditonjolkan, terjadi perselisihan. Ini yang terjadi masalah antara Euodia dan Sintike. Bukan pengajaran sesat, bukan dosa moral, saudara ya. Bukan kesalahan yang fatal tentang mungkin jatuh dalam dosa. Enggak, ya. Mereka sedang beda pendapat tapi enggak bisa akur. Bagi Paulus ini berbahaya. Ya. Jadi tantangan itu pada waktu itu bukan dari luar, tapi dari dalam itu. Dari dalam itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita mau belajar sama-sama bahwa kita perlu memiliki pikiran yang sama, yaitu pikiran yang dibentuk oleh firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kesatuan bukan sekedar kesepakatan manusia, melainkan kesepakatan yang lahir ketika setiap orang tunduk dan menerima kebenaran Allah. Ya. Hari-hari ini kalau saya ngikutin bukan saya suka politik, sudah ngikut-ngikut aja gitu, saudara ya. Orang yang tadinya dekat, yang ngumpul sama-sama, tiba-tiba saling menjatuhkan gitu. Mereka punya kesepakatan kesatuan, tapi didasarkan dengan apa ya? Kepentingan diri sendiri. Selama kepentingan diri sendiri itu mendominasi pikiran mereka, saudara, seseorang bisa jadi satu waktu dia bisa jalan sama-sama. Nanti di lain waktu, saudara, bisa berbeda. Dan kita dipanggil Bapak Ibu sebagai orang percaya untuk senantiasa memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Paulus menulis jemaat kepada
surat kepada Filipi ini bukan kepada orang percaya, saudara. Mereka yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan Paulus berkata, ayo miliki hati itu. Ya. Jadi hari ini mari kita belajar Bapak Ibu ya, bagaimana hati kita terus gitu, isi dengan firman Tuhan, supaya kemudian hati kita sungguh-sungguh dibawa nih, Tuhan mau bawa kemana nih. Ya. Yang seringkali saya katakan Bapak Ibu ya, mungkin Dipuli juga pernah saya katakan ya, yang seringkali kita doakan kepada Tuhan, Tuhan berkati saya, lindungi saya, berkati pekerjaan saya, berkati kesehatan saya, saudara ya. Adakah satu waktu saudara berkata, Tuhan mau pakai apa saya di GOP Pluit ini? Gak cukup, datang duduk gitu. Duduk, selesai ibadah, pulang. Ya. Perenungan saudara bagi kita, Tuhan mau pakai apa saya di gereja ini? Ada beban yang harus kita gumulkan sama-sama. Ya nggak sekedar datang mungkin, nggak cukup begitu sih Bapak Ibu Saudara. Bagaimanapun orang yang melayani Tuhan itu akan lebih baik daripada yang tidak melayani Saudara. Ya. Jadi pikiran itu masih sama. Bahkan mereka yang tadi Euodia, Sintike, Bapak Ibu kita pun juga belajar Saudara, yang sudah sama-sama bekerja, melayani itu pun masih aja ada perselisihan, pertengkaran. Dan tidak ada cara lain Bapak Ibu Saudara. Semua orang mesti tunduk di dalam firman Tuhan. Mempunyai hati yang sama, pikiran yang sama. Dan tidak ada cara lain kecuali kita baca firman Tuhan. Ya, hubungan pribadi itu loh Saudara. Jadi bagian ini bicara sejauh mana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kita hubungan kita dengan Tuhan gak baik, kita gampang kecewa sama orang. Ya, hati kita gak tahan, hati kita gak teguh. Hati kita gampang sakit, hati kita rapuh gitu Saudara. Karena kita akan ketemu dengan orang yang bisa jadi ya, jangan kan di gereja yang mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Di rumah itu Saudara ya, yang tadi contohnya saya kasih tahu Saudara. Kalau hubungan pribadi dengan Tuhan, enggak teguh hatinya Saudara. Gampang kecewa, ya, mudah sakit hati, kemudian kepahitan, kebencian, muncul mendominasi. Ya, apalagi kita bisa ketemu dengan orang setiap hari, kita ketemu orang yang sama, tingkahnya sama, kelakuan yang sama, Saudara. Kalau kita nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, aduh, gampang kabur dari rumah, Saudara ya. Gampang kabur dari gereja, gampang kabur dari kerjaan. Ya. Nah sekali lagi Bapak Ibu ya, mari kita isi ya. Saya nggak tahu ya, apa hari-hari ini ya, yang seringkali saya katakannya kita handphone ini udah kayak setan gepeng Saudara ya. Itu bisa mempengaruhi kita ya. Dulu kita ada namanya drakor, sekarang ada namanya dracin Saudara. Sudah tahu ya, drama Cina ini ya, di Indonesia itu perputaran uang karena drama Cina ini itu bisa ratusan miliar, bahkan sama triliun Saudara ya. Saya nggak tahu, jangan-jangan Bapak Ibu ya suka nonton gitu Saudara ya. Waktunya habis ke sana, diisi dengan itu. Nah sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hubungan pribadi itu menentukan bagaimana sikap kita kepada satu dengan yang lain. Pemahaman yang benar tentang Tuhan itu menghasilkan hidup yang benar, Saudara. Apa yang kita percayai akan membentuk cara kita berpikir, bagaimana kita merasakan, dan bagaimana kita akan bertindak. Ya. Tanpa dasar firman Tuhan, kita mudah dikendalikan oleh perasaan dan keadaan, bukan oleh kebenaran. Ya. Tanpa firman Tuhan, Bapak Ibu, kita akan gampang baper, ya. Kebawa perasaan itu, Saudara. Kemudian hidup kita tidak dituntun, dikendalikan oleh kebenaran. Itu Bapak Ibu Saudara ya. Saya juga belajar, saya percaya kita semua juga belajar, apalagi pemimpin-pemimpin kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Hubungan pribadi itu penting sekali. Tantangan kita kalau sudah naik level itu Saudara ya. Ya, kayak gereja-gereja yang lain, next level gitu Saudara ya. Tantangan kita nggak mudah, selalu ada tantangan di sana sini. Kalau kita nggak kuat Saudara, gampang goyah, gampang sakit hati. Tidak sedikit Saudara menemukan orang yang kemudian sakit hati, kecewa, puji Tuhan kalau masih ke gereja atau ke gereja lain, sudah nggak mau ke gereja juga banyak. Ya. Itu menyedihkan kondisi-kondisi yang rohaninya itu bukan sekedar jatuh Saudara ya, tapi terpuruk, susah bangkit lagi. Miliki hubungan dengan Tuhan, sehati sepikir Saudara. Ya, Saudara punya hati yang sama, mungkin apa yang kita lakukan berbeda. Kalau di tempat ini hati kita sama, semuanya untuk Tuhan. Kita belajar menerapkan firman Tuhan.
Saya percaya tantangan apapun ada, tapi kita bisa melewati, kita bisa menjalani, dan pada akhirnya kita sama-sama mempunyai kerinduan untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saudara ya, kalau tadi kita bicara sehati sepikir di dalam Kristus, dan kemudian secara praktisnya, saudara, secara pikiran ini, Paulus menasihatkan supaya kita juga berpikir seperti Kristus. Ya. Ayat yang kelima, saudara, kita baca sama-sama Bapak Ibu, ayat 5 ini, 1, 2, 3. Hendaklah menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, saya bacakan lagi Bapak Ibu bagian yang kuning ini. Menaruh pikiran dan perasaan. Kalau Bapak Ibu baca ya ayat 5 sampai kemudian ayat yang ke-8 misalnya ya, itu bicara tentang bagaimana Kristus itu menjadi teladan. Dia mengosongkan dirinya, dia taat sampai mati, ya, dia meninggalkan surga, ya, meninggalkan atribut Allah itu, saudara. Ya. Bagian ini sebenarnya begini Bapak Ibu ya. Yesus yang Paulus katakan atau singgung lagi di ayat 5 sampai dengan yang ke-11 bahkan, supaya Yesus ini juga menjadi teladan. Tapi di sisi lain Bapak Ibu, Paulus juga mengajak bagaimana kita yang sudah di dalam Tuhan ini mempunyai sikap yang sama, hati yang sama, berpikir yang sama seperti Kristus. Kalau teladan itu hanya seolah-olah melihat dari jauh, oh saya meneladani dia. Gitu. Tapi kalau kemudian lebih dalam lagi, saya mau seperti dia. Gitu. Teladan itu bisa terbatas gitu maksudnya. Tapi Paulus mengajak jemaat Filipi pada waktu itu, kamu mesti berpikir ya, bukan hanya Yesus sebagai teladan yang telah meneladani bagaimana dia merendahkan hati dirinya, mengosongkan dirinya, tetapi bagaimana jemaat Filipi juga diharapkan oleh Paulus, mereka memposisikan sebagai Kristus itu kayak apa, cara berpikirnya kayak apa, gitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan kita akan lihat ya, cara berpikirnya adalah tidak berpusat pada hak dirinya sendiri. Ya, kalau Bapak Ibu baca ayat 6 ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan ya. Kesetaraan ini ya, beberapa memang orang yang ingin menyerang Yesus bukan Tuhan atau bukan yang utama, saksi Yehova berkata ayat ini mengatakan oh Yesus kan itu bukan Tuhan. Bukan Bapak Ibu Saudara ya. Kesetaraan ini bicara tentang dalam teks Yunani itu eksistensinya sudah ada gitu. Ya, jadi memang ini Tuhan, Yesus adalah Allah, saudara, dan dia menjadi manusia, tidak menjadi rupa Allah turun ke dunia. Ya. Atributnya ditinggalkan, saudara. Tidak berpusat pada dirinya sendiri, karena dia begitu mengasihi manusia. Ya. Dia seolah-olah melepaskan haknya, saudara, ya, sebagai Tuhan, sebagai yang berkuasa, tapi dia tinggalkan semuanya itu, dia mau sama seperti manusia. Orang-orang yang mungkin bisa jadi kita pun juga belajar, kita selalu berkata, saya dapat apa ini? Sini. Ya. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu kita berkunjung ke satu gereja, ya, yang papanya sudah meninggal dan kemudian anaknya. Dapat apa keluarga saya melayani? Gitu. Dapat apa? Ya, kata-kata itu sungguh-sungguh membuat saya sedih, itu saudara ya. Anaknya gembala, bapaknya meninggal, saudara ya, bapaknya begitu luar biasa melayani Tuhan, begitu meninggal anaknya dengan tangisan, dapat apa saya, keluarga saya, ikut GUP. Saudara, wah itu menyedihkan sekali, saudara. Ya. Kita selalu ke sana Bapak Ibu Saudara ya, kita pengen dihargai, kita pengen disanjung-sanjung saudara, ya. Kita pengen selalu ditempatkan di tempat yang baik. Berpikir seperti Kristus, Tuhan tidak mikirkan itu, tinggalkan itu surga. Ya. Bukan hanya itu, saudara ya, Yesus juga rela mengosongkan dirinya, ayat yang ke-7 itu ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ya, mengosongkan itu bukan berarti bahwa Yesus tetap bisa berkuasa ketika menjadi manusia, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi tidak kemudian dipakai itu untuk gagah-gagahan, saudara ya. Untuk kehebatan, saudara, tapi dia tetap mengambil rupa seorang hamba yang mau mati di kayu salib, yang dihina, yang diludahi, saudara ya.
yang dicerca, saudara, yang dilempari batu, mengosongkan dirinya. Ya, kita pun kadang-kala perlu mengosongkan diri. Apa sih yang perlu kita kosongkan, Bapak Ibu? Ego kita ini loh, saudara. Ego itu selalu berkata, wah, kamu perlu dihargai hidupmu. Ego ini selalu berkata, saya dapat sesuatu dong. Ego itu selalu berkata, wah, saya paling hebat di sini. Ego itu selalu berkata, membawa kepada kesombongan. Ya. Tapi pikiran Kristus mengajarkan, bukan sekedar teladan, sekali lagi Bapak Ibu, kita diajak bagaimana pikiran kita memposisikan sebagai Kristus pada waktu itu, meninggalkan segala sesuatunya, mengosongkan dirinya, saudara. Biarlah kekosongan-kekosongan yang sudah kita keluarkan itu Bapak Ibu, diisi oleh Roh Kudus, diisi oleh firman Tuhan, diisi oleh kehendak Tuhan, ya, bukan kemauan kita dengan ego kita, saudara. Ego itu berkata, apa yang saya terima, apa yang saya dapat, ya. Tapi mengosongkan diri, kemudian dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, kehendak Tuhan adalah apa yang saya bisa berikan, ya. Apa yang saya bisa lakukan. Ya. Kadang-kadang sudah berkorban, belum berkorban lah, memberi sedikit aja, saudara, kita sudah, kemudian ketika tidak dihargai, waduh, udah marah-marah, saudara. Sudah kecewanya setengah mati. Yesus sampai mati, kita pingsan aja enggak, saudara. Sakit aja enggak mungkin. Ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, berpikir seperti Kristus begitu, ya. Rela mengosongkan dirinya, ya. Dan kemudian mengambil posisi seorang hamba. Mengambil rupa seorang hamba, ayat 7 di sana kan dikatakan begitu, saudara, ya. Jadi bagaimana dia melayani, saudara, ya. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Asal apa yang menjadi misinya tercapai, ya. Karena kita begitu Bapak Ibu, saudara, ya. Seringkali saya menasihati jemaat kalau sudah mau melayani, siap jadi pelayan Tuhan, pengurus ini ya, baik Pak Sujud, ya. Tapi mesti siap ya, selalu ada tantangannya, selalu ada ujiannya gitu, saudara, ya. Selalu begitu Bapak Ibu, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita dipercayakan banyak hal, tantangannya bukan semakin mudah. Ya, karena iblis tuh nggak suka, saudara, kemudian naik level di dalam pelayanan, pekerjaan Tuhan, saudara. Nggak suka, dia selalu hajar saudara, goda saudara, cobai ya, supaya kemudian kita turun lagi. Ya, makanya kalau orang sudah, makanya Paulus juga berkata ya, kalau orang belum bertobat, katanya, jangan kasih pelayanan. Gitu. Ini bukan soal bagaimana dia nanti akan mengacaukan, bukan, saudara, ya, tapi tantangannya memang nggak mudah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya, saya tidak menakut-nakuti, tapi mari kita belajar nantiasa berpikir seperti Kristus. Ya, kemudian hidup dalam ketaatan. Saudara, ketaatan ini bicara bukan pilihan. Dunia berkata, lakukan apa yang kamu mau. Dunia berkata, kalau kamu sudah nggak dihargai, pergi. Gitu. Ketaatan nggak gitu. Setia, tekun. Apapun kalau Tuhan tahu kamu ada di tempat itu, saudara. Ya. Caranya bagaimana sih? Mungkin sedar kita tahunya, wah, saya tidak dihargai di sini, saudara. Saya tidak dipakai di sini, saudara. Tuhan nggak gitu. Ya, dunia kan begitu Bapak Ibu, ya. Kita mungkin keluar di highlight di media sosial kita, ada kata-kata quote, kemudian kata motivasi. Kalau kamu nggak dihargai, mungkin tempatmu nggak di situ. Dunia begitu, saudara. Tapi Tuhan enggak. Setia, tekun. Tuhan ketika nanti manggil kita, saudara, Tuhan tidak berkata, wah hebat ya kamu ya, dipakai luar biasa. Enggak, saudara. Setia, tekun, komitmen, konsisten. Saudara. Itu kesetiaan yang Tuhan inginkan. Dan itu bicara tentang apa sih Bapak Ibu? Ketaatan, saudara. Ya, ketaatan yang terus digumulkan setiap hari. Rela berkorban, saudara, untuk orang lain. Nah, ini juga tidak mudah, ya. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Kasih itu selalu ada pengorbanan. Ya, kadang-kala kita nggak siap di situ, Bapak Ibu, saudara, ya. Kita hanya maunya, ini senang saya nih, gitu ya. Oh, sesuai dengan saya nih. Gitu.
Tapi pengorbanan itu enggak, saudara ya. Saudara mungkin mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan kesenangan, mengorbankan hobi, ya. Tapi kalau kita mau melakukan hal itu, saudara, tidak ada sukacita. Kalau kemudian apa yang kita lakukan, orang kemudian diberkati, hidup kita berdampak, saudara, dan itu akan mendatangkan sukacita bagi kita. Berpikir seperti Kristus, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak sekedar melihat Yesus sebagai teladan, tapi Paulus mengajak saudara bergeser, memposisikan dirinya sebagai Kristus itu kayak apa, cara berpikirnya kayak apa, saudara, seperti itu. Dan ini Tuhan mau juga ada di dalam hidup kita, saudara. Ya. Dan selanjutnya, saudara, yang terakhir, kata terakhir ini pasti menyenangkan Bapak Ibu Saudara. Ya. Kerendahan hati itu menuju kemuliaan, saudara. Ya. Nah, saudara, ayat 9 sampai 11 dikatakan begini ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Ya. Merendahkan hati, merendahkan diri, saudara, seringkali dianggap sebagai kelemahan. Bahkan kebodohan mungkin bagi orang. Orang berkata, lawan dong, jangan mau dong gitu. Ya. Orang yang rendah hati kelihatan lemah mungkin ya, tidak menonjol, saudara. Mungkin disuruh sana, disuruh sini. Mereka jarang menjadi objek yang dipuja-puji. Bahkan mungkin difitnah, dilecehkan, tidak dianggap gitu, saudara. Tapi cara Tuhan kadang-kala lain. Kalau kita lagi ngalamin gitu karena dosa kita, ya memang itu konsekuensi Bapak Ibu. Tapi kalau kita lagi belajar benar hidup di dalam jalur Tuhan, kita belajar mengasihi Tuhan, hidup kita baik-baik saja dan kemudian kita ngalami hal itu, jalani saja. Cara Tuhan mungkin mengangkat kita, saudara. Jadi kerendahan hati menuju ketaatan, ketaatan mungkin membutuhkan pengorbanan. Dari pengorbanan itu, bagian firman ini ada kemuliaan di sana Bapak Ibu Saudara, dan ujungnya adalah nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Ayat terakhir Bapak Ibu, Yakobus pasal 4:10, pada sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu pada pagi hari ini, mari kita belajar ya. Terus nantiasa mempunyai hati dan pikiran, dasarnya itu loh, Kristus itu Bapak Ibu. Dan saya percaya kemudian kita akan didorong untuk melakukan apa yang ada di dasar ini. Ya. Kalau dasar kita masih ego, masih kepentingan diri sendiri, saudara ya, motivasi-motivasi yang salah, mari kita belajar. Ya. Sehati dan sepikir bukan berarti semua orang berpikir sama tentang segala hal, tetapi semua orang tunduk kepada Kristus yang sama, memiliki pikiran Kristus yang sama, dan mengejar kemuliaan Allah yang sama. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita merenungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada satu pujian lama, saya rindu kita angkat pujian ini untuk kita sama-sama diteguhkan melalui firman Tuhan ini. Bila hidup kita dalam sehari-hari, dalam komitmen kita mau belajar seperti Yesus. Ya. Dalam keadaan apapun yang kita alami, bisa jadi Tuhan sedang membentuk kita supaya kita sama seperti Yesus. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Saya minta bantu WL Singer bisa memandu dalam pujian ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Biar pujian ini juga menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan mau bentuk kita seperti Dia. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan
Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu di dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu di dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. PTM Juliana berdoa. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan. Ajar kami lewat kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi siang hari ini Tuhan. Mendasari sehati sepikir di dalam Kristus Tuhan. Sehingga memampukan kami memiliki pikiran Kristus dan kerendah hatian daripada Engkau. Urapi dan terus pakai hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai pada kesempatan siang hari ini menjadi corong kenabian Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami. Berkati dalam pengembalaan beliau, berkati di dalam Tuhan tugas kesinodalan, dan berkati di dalam keluarganya. Kami bersyukur Tuhan, kembalikan urapan yang baru, kuasa dan marifat Tuhan menyertai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Materaikan di dalam kehidupan kami seluruh sidang jemaat Tuhan. Agar kami pulang dari tempat ini, kami membawa rema kebenaran firman Tuhan. Dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman kami naikkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Nanti sebelum itu PDM Ana untuk berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur untuk kesempatan siang hari ini. Kami akan memberikan taburan berkat kasih Tuhan. Setiap nominal tangan-tangan yang memberi dengan sukacita akan diberkati oleh Tuhan. 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, pakai menjadi peluasan, pelebaran pekerjaan Allah di tengah-tengah gereja Mugub di Pluit. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh pengucapan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari curah bagiku sentiasa.
sebentar kita akan mendengarkan warta jemaat untuk 1 minggu ke depan. Shalom, saya Novi Marani, senang berjumpa dengan jemaat semua. Dan berikut Gupti Pluit News. You got good plans for me, that's what you say. That's how I know everything is gonna be okay. Persembahan 40-an dapat diberikan dengan scan kris Gupti Pluit. Dapat juga menggunakan beberapa aplikasi berikut ini, atau langsung memberikan ke kantong persembahan yang tersedia. Terima kasih atas persembahannya yang jemaat berikan karena bermanfaat bagi operasional dan kegiatan pelayanan bagi gereja kita. Jemaat terkasih, di 2026, Gupti Pluit akan melakukan renovasi dengan area sebagai berikut. Plafon ruangan ibadah dengan anggaran mulai dari 19 hingga 29 juta rupiah. Kemudian atap teras pintu utama dengan anggaran mulai dari 80 hingga 126 juta rupiah. Kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang rindu untuk berpartisipasi dalam janji Imanata renovasi gereja Gupti Pluit. Dukungan kontribusi Bapak Ibu Jemaat Tuhan dapat menghubungi Ibu Lina Lim. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian Bapak, Ibu, Saudara semua. Puji Tuhan, hingga saat ini telah terdaftar 57 peserta Family Stay. Dengan 35 peserta sudah lunas, 1 peserta mencicil, dan 22 peserta belum melakukan pembayaran. Bagi peserta yang belum melunasi pembayaran, diharapkan dapat menyelesaikan pelunasan paling lambat tanggal 21 Juni 2026. Untuk pembayaran, jemaat dapat menghubungi Ibu Evi Haryati atau Ibu Jenny. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah doa pagi setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 8 pagi bertempat di gereja atau via Zoom. Khusus hari Sabtu, pukul 5 pagi bertempat di gereja. Ibadah KKB hari Selasa tanggal 16 Juni pukul 4 sore bertempat di rumah Bapak Erwin Sialagan. Ibadah KPKW hari Kamis tanggal 18 Juni pukul 7 malam bertempat di gereja. Jemaat kaum pria akan dilayani oleh PDM Arikman dan jemaat kaum wanita akan dilayani oleh PDM Deborah Anna. Doa dan puasa hamba Tuhan hari Jumat tanggal 19 Juni pukul 5 sore dilanjutkan doa pemuji pemusik jam 7 malam via Zoom. Dan jemaat akan dilayani oleh Ibu Christina Natalia. Ibadah pra remaja hari Sabtu tanggal 20 Juni pukul 2 siang via Zoom dan saudara akan dilayani oleh Ibu Johanna Linando. Dilanjutkan youth service jam 6 sore bertempat di gereja dan saudara akan dilayani oleh PDM Jessica Genti. Sunday service hari Minggu tanggal 21 Juni pukul 9 pagi bertempat di gereja dan live YouTube Gupti Pluit. Dan para jemaat akan dilayani oleh PDM Deborah Anna. Informasi pelayanan hari Minggu tanggal 21 Juni, worship leader Ibu Yulianti dan singer, pemusik PDM Arikman dan tim, LCD Saudari Novi, asal dan kolektan Ibu Sally dan Ibu Jenny, sound system Saudara William. Bagi jemaat yang memiliki anak-anak bisa bergabung di ibadah KAA pukul 9 pagi bertempat di gereja lantai 2 dan anak-anak akan dilayani oleh Kak Christina. Sekian Gupti Pluit News yang dapat kami sampaikan. Kiranya kita semua dapat hadir dan mengikuti semua rangkaian ibadah 1 minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita diberkati ibadah kita pada pagi siang hari ini. Amin. Terima kasih Pendeta Sujud yang sudah menjadi berkat buat kita melalui pelayanan pada pagi siang hari ini. Terima kasih juga untuk seluruh pelayan Tuhan, pemimpin pujian, pemain musik, soundman dan semuanya. Tuhan terus memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur karena kasih anugerah Tuhan, Engkau boleh kembali memberkati kami melalui ibadah kami pada pagi siang hari ini Tuhan. Dan biarlah setiap pelayanan yang kami sudah lakukan boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi siang hari ini Tuhan kiranya mengingatkan kami, menguatkan setiap kami
untuk kami boleh memiliki hati yang terus melekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu, Pendeta Sujud Prasetyo yang sudah menjadi berkat buat kami pada pagi siang hari ini Tuhan. Dan kami juga percaya Engkau sudah memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini dan juga mereka beribadah melalui YouTube Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan setiap program gereja yang ada di tempat ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap ibadah-ibadah yang akan kami lakukan. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati, menolong ibadah-ibadah tengah minggu. Tuhan memberkati, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk renovasi gereja. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati, menyediakan setiap dana-dana yang kami butuhkan Tuhan. Kami percaya pekerjaan pelayanan di tempat ini adalah kepunyaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan terus mengerjakan segala sesuatu yang indah di dalamnya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Families Day. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, untuk kami boleh menyelesaikan apa yang menjadi bagian kami. Dan kami percaya melalui ibadah Families Day, kami boleh juga saling diberkati satu dengan yang lainnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Allah. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau tahu di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap tantangan, keluarga lepas keluarga, kiranya Tuhan juga boleh terus memberkati. Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu diberkati di dalam usaha pekerjaan mereka, diberkati di dalam setiap keluarga mereka, diberkati di dalam setiap kesehatan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati, menolong Presiden, Wakil Presiden dan seluruh staf kabinet kerja yang ada. Kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat Tuhan di dalam setiap keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang mereka ambil. Dan kami berdoa kiranya semuanya untuk membawa perubahan bagi bangsa dan negara kami lebih baik ke depannya Tuhan. Kau memberkati setiap anak-anak Tuhan, Kau memberkati setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di dalam bangsa dan negara kami Tuhan. Sehingga melalui keberadaannya biarlah semakin banyak orang boleh mendengar keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Allah. Begitu juga kami berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang hari-hari ini mengalami himpitan, intimidasi dari lingkungan yang ada. Kami berdoa kiranya dengan hikmat Tuhan, hamba-hamba-Mu boleh menyelesaikan segala sesuatunya dengan pertolongan Tuhan, dan gereja Tuhan boleh tetap berdiri, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Allah. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan kami, pelayanan kami, bahkan bangsa dan negara kami. Dan sebentar Tuhan, kami mau berpisah satu dengan yang lainnya, kami mau menerima berkat-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Cinta kasih dan pengorbanan daripada Yesus Kristus. Pertolongan dan tuntunan daripada Roh-Nya yang kudus menyertai kita mulai pagi siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemuliaan
silakan duduk untuk saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.